Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Natikal Diansah dari Prodi Teknik Elektro semester 6 Prosus. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi audio system. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian speaker atau pengeras suara speaker. Nah, di sini pengeras suara atau speaker adalah transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi frekuensi audio atau sinyal suara yang dapat didengar oleh telinga dengan cara menggetarkan komponen membran pada speaker sehingga terjadi gelombang suara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah speaker komputer. Speaker komputer pertama kali dipatenkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Hal ini dikarenakan speaker yang terpasang di telepon miliknya. Jauh sebelum itu, seorang ahli telegraf yang bernama Ernst W. Simon yang pertama menggambarkan bahwa dinamis atau moving coil transducer. Kemudian fungsi dari sebuah speaker yaitu mengubah gelombang listrik menjadi getaran suara. Getaran suara itu diubah dari elektromagnetik menjadi gelombang suara. Bisa terjadi karena adanya aliran listrik, arus AC, penguat audio ke dalam kumparan yang menghasilkan gaya magnet sehingga akan menggerakkan membran. Kuat lemahnya arus listrik yang diterima akan mempengaruhi getaran pada membran. Bergetarnya membran ini menghasilkan gelombang bunyi yang dapat kita dengar. Kemudian prinsip kerja speaker. Bahwa dasarnya speaker ini terjadi dari beberapa komponen. Yang pertama contohnya yaitu cone. Kemudian suspension, magnet permanen, voice coil, dan juga kerangka speaker. Dalam rangka menerjemahkan sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar, speaker memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan yang disebut dengan voice coil untuk membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menggerakkan cone speaker maju mundur. Bagian-bagiannya seperti pada gambar ini. Kemudian kita lanjut ke perbedaan speaker pasif dan speaker aktif. Nah, speaker pasif adalah speaker yang tidak memiliki amplifier atau penguat suara di dalamnya. Jadi, speaker pasif memerlukan amplifier tambahan untuk dapat menggerakkannya. Level sinyalnya harus dikuatkan terlebih dahulu agar dapat menggerakkan speaker pasif. Sebagian besar speaker yang kita temui adalah speaker pasif. Kemudian untuk speaker aktif itu sendiri adalah speaker yang memiliki amplifier atau penguat suara di dalamnya. Speaker aktif memerlukan kabel listrik tambahan untuk menghidupkan amplifier yang dapat di dalamnya. Gambarnya seperti ini contohnya. Yang ini speaker pasif, yang di sini ada speaker aktif. Di sini ada kelihatan komponen amplifiernya. Kemudian saya akan menyebutkan atau menjelaskan jenis-jenis speaker. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan frekuensi yang dihasilkan. Speaker yang pertama yaitu speaker tweeter, yaitu speaker yang menghasilkan frekuensi tinggi sekitar 20 kHz sampai dengan 20 kHz. Sekitar 2 kHz sampai dengan 20 kHz. Speaker mid-range yaitu speaker yang menghasilkan frekuensi menengah sekitar 300 Hz sampai dengan 5 kHz. Speaker woofer yaitu speaker yang menghasilkan frekuensi rendah sekitar 40 Hz sampai dengan 1 kHz.
Hz. Kemudian speaker subwoofer, yaitu speaker yang menghasilkan frekuensi sangat rendah, yaitu sekitar 20 Hz sampai dengan 200 Hz. Speaker full strength, yaitu speaker yang dapat menghasilkan frekuensi rendah hingga frekuensi tinggi. Gambarnya seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan antara sistem audio mono dan audio stereo. Sistem audio mono adalah sistem audio yang terdiri atas satu kanal atau saluran suara di mana sumber atau input sinyal suara akan melalui sebuah pengeras suara atau amplifier, kemudian diumpankan ke speaker. Sedangkan sistem audio stereo adalah sistem audio yang terdiri atas dua kanal, suara L dan R, di mana sumber suara akan melalui dua pengeras suara atau amplifier, kemudian diumpankan ke masing-masing speaker. Contohnya rangkaiannya seperti ini. Ini untuk rangkaian sistem audio mono, yang ini stereo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.